adik-adik. Wah, pasti luar biasa ya hari ini Kak Tirsa. Iya, benar. Mereka pasti bersuka cita, bersiap untuk ngapain ya hari ini kita? Beribadah, Kak. Iya, beribadah, memuji Tuhan, bersuka cita, bahkan mau dengarkan firman Tuhan. Iya. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa dulu, dipimpin oleh Kak Tirsa. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu begitu besar Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, sebelum kita muji Tuhan, ayo gerakan dulu badannya. Kanan kiri puter. Iya, sudah siap muji Tuhan? Siap. Oke, ini cuma Kak Tirsa yang kedengeran. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Wah, sudah siap. Oke, adik-adik, kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau dengar Tuhan memanggil nama kita. Ya? Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik katakan ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Kita mau dengar Tuhan memanggil nama kita. Boleh tunjuk temennya atau kakaknya ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan oh giranglah, oh giranglah. Haleluya, oh giranglah. Puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Yesus amat cinta. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bergirang bagi Tuhan. Siapa yang gembira ya memuji Tuhan? Kak Tirsa gembira nggak kalau memuji Tuhan? Gembira banget Oh dong. gembira banget, apalagi adik-adik di rumah ya. Gembira memuji Tuhan. Mari adik-adik kita masih memuji Tuhan ya Kak Iya. Tirsa. Kita gembira di rumah Tuhan, bersuka di rumah Tuhan.
Adik-adik boleh menari juga. Aku gembira, aku bersuka menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku gembira, aku bersuka menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari, ayo menari, ayo melompat, hey, la 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 la, bertepuk tangan, bersuka gembira di rumah Tuhan. Kita mau bersuka gembira. Aku bersuka, aku gembira menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku gembira, aku bersuka menari, melompat, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari, ayo menari, lili lili lili, ayo melompat, hey, la 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 la, bertepuk tangan, bertepuk tangan, bersuka gembira di rumah Tuhan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Yeay. Wah, adik-adik sudah bersuka gembira di rumah Tuhan, Kak Iya. Tirsa. Sekarang waktunya kita mau ngapain Mendengar- ya, Kak Tirsa? Mendengarkan firman Tuhan dong. Iya, mendengarkan firman Tuhan dong, kata Kak Tirsa. Adik-adik sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Oh, sudah siap. Ya, adik-adik kalau sudah siap, kita mau memuji Tuhan, kita mau buka hati kita, biar Roh Kudus yang manis menuntun kita semuanya, menolong kita untuk menuruti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami mau buka hati kami Tuhan, biar Tuhan menuntun setiap anak-anak-Mu, menolong mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari.
Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Kak Yanti sangat senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kasih, tentang belas kasihan, juga tentang kebaikan dari seorang raja. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan dan kasih setia Tuhan, juga perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar tentang firman Tuhan, kami mau mengerti tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami mengerti apa yang Tuhan ajarkan bagi kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Samuel 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Nanti adik-adik baca ya. Daud saat itu dia mempunyai seorang teman yang sangat baik dengan dia. Siapa namanya? Adik-adik tahu? Namanya adalah Yonatan. Nah, Yonatan ini adalah putra dari Raja Saul, seorang raja yang sangat membenci Daud. Waktu itu, Yonatan ini sangat mengasihi Daud. Begitu juga dengan Daud, dia sangat mengasihi Yonatan. Daud ini pernah berjanji kepada Yonatan. Apa ya janji Daud kepada Yonatan? Dia berjanji nih kepada Yonatan bahwa Daud akan mengasihi keturunan dari Yonatan. Dia juga akan mengasihi keluarga Yonatan. Nah, Yonatan juga sangat mengasihi Daud. Waktu itu, Yonatan ini pernah menyelamatkan Daud saat Raja Saul akan membunuh Daud. Saat Daud menjadi raja, nah dia ingat kembali adik-adik dengan janjinya kepada teman baiknya Yonatan. Wah, ternyata Daud orang yang sangat baik. Dia ingat akan janjinya. Dia berusaha untuk menepati janjinya. Dia mencari keluarga dari Saul dan juga Yonatan. Wah, dia mencari tahu. Masih ada nggak ya keluarga dari Yonatan dan Saul yang sudah tewas, yang sudah meninggal saat pertempuran melawan orang-orang Filistin. Nah, datanglah Siba. Siba itu siapa ya? Siba ini orang yang pernah bekerja di rumah dari Saul. Itu pernah bekerja, Siba ini pernah bekerja di kerajaan dari Raja Saul. Nah, kemudian Daud bertanya kepada Siba, Siba, masih ada nggak sih keluarga dari Saul yang tersisa? Nah, Siba kira-kira memberitahukan nggak ya? Dia juga sangat takut. Waduh, kalau memberitahukan kebenarannya, kira-kira Raja Daud juga akan berbuat jahat nggak ya kepada keturunan dari Saul yang pernah berbuat jahat kepada dia. Tapi Raja Daud berkata kepada Siba, Siba, aku ingin menunjukkan kebaikan, menunjukkan kasihku kepada keluarga dari Saul, oleh karena Yonatan itu sahabatku. Nah, akhirnya Siba memberitahukan, oh, begini Raja Daud. Yonatan itu punya seorang anak laki-laki. Masih ada, masih hidup. Namanya adalah Mefiboset. Tapi anak ini cacat. Dia tidak bisa berjalan, lumpuh. Kenapa bisa begitu? Ya, saat berita tentang Raja Saul dan juga Yonatan tewas dalam pertempuran, perawat dari Mefiboset sangat ketakutan. Ketakutan dia. Nah, dia mengambil Mefiboset, dia berlari, dia bersembunyi. Lalu, apa yang terjadi? Karena panik dan takut, dia tidak sengaja menjatuhkan Mefiboset
sejak saat itu kaki Mephiboset yang terluka menjadi lumpuh. Dan sejak saat itu juga Mephiboset yang saat itu berumur 5 tahun tidak bisa berjalan lagi. Oh begitu. Nah, Raja Daud yang baik ini karena dia ingat akan janjinya, dia mau untuk memberikan kebaikan karena janjinya kepada Yonatan sahabatnya, maka Raja Daud menyuruh, ya sudah, bawalah Mephiboset itu ke istana Raja Daud. Wah, memangnya Mephiboset ini sekarang tinggal di mana? Oh, dia tinggal di sana, di Lodebar. Ya sudah, kalau gitu mari kita membawa Mephiboset menuju ke kerajaan dari Raja Daud. Nah, Mephiboset datang dan dibawa ke kerajaan dari Raja Daud ini. Apakah dia senang? Waduh, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Raja Daud kepadaku? Saat Mephiboset menghadap Raja Daud, Daud berkata, "Jangan takut, ayahmu itu pernah menyelamatkan nyawaku. Dia itu juga teman baikku. Nah, sekarang ini aku mau menunjukkan kebaikan kepada kamu. Karena kamu juga adalah anaknya. Aku pernah berjanji kepada ayahmu Yonatan untuk mengasihi keluarganya. Nah, Raja Daud berkata, dia akan mengembalikan semua tanah, ladang milik dari Saul, kakek dari Mephiboset, kepada Mephiboset. Siba yang disuruh mengelola supaya nanti hasil panennya bisa dinikmati oleh Mephiboset dan keluarganya. Apakah sampai di situ kebaikannya? Tidak. Ternyata Raja Daud juga berkata bahwa Mephiboset akan menikmati hidangan makan di istana raja, satu meja dengan Raja Daud. Wow, luar biasa ya adik-adik. Raja Daud sangat baik. Lihat, padahal kakeknya dulu, si Saul, pernah berbuat jahat kepada Raja Daud. Tetapi Daud tidak mendendam. Dia bahkan memberikan belas kasihan kepada Mephiboset. Dia sangat mengasihi Mephiboset. Dan juga Raja Daud ini menepati janjinya kepada teman baiknya, yaitu Yonatan. Nah, adik-adik semua, bagaimana dengan adik-adik? Yuk, kita juga mau belajar ya. Kita mau sama-sama mau berbuat kebaikan. Kita bisa berbagi. Apa yang bisa kita bagikan dengan teman-teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Adik-adik bisa berbagi senyum mungkin. Atau apa ya? Oh, gak suka marah-marah. Itu juga baik ya. Baiklah adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang kebaikan, tentang belas kasihan, juga kemurahan hati dari Raja Daud. Begitu juga dengan Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu berbuat baik juga. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, yuk kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar tentang kebaikan, bahkan Yesus Kristus Tuhan kami juga datang ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa kami dan berbuat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami, ajar kami, untuk kami juga bisa berbuat baik dengan keluarga, teman, dan orang-orang di sekeliling kami, supaya mereka juga menikmati kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.
Iya adik-adik tadi sudah dengar firman Tuhan yang Iya. disampaikan oleh kakaknya bagaimana Daud mengasihi Mephiboset yang ternyata dia adalah anak dari temannya Benar. Yonatan. Wah, dia menunjukkan cinta kasihnya pada anak temannya ya, tidak mendendam ya. Iya. Walaupun dia itu termasuk cucunya Saul, tapi Daud tidak membenci dan mendendam, malah mengasihinya. Ya adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ya, adik-adik bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari adik-adik, kita satukan hati, nanti kami yang pimpin doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bisa memberi itu semua karena kemurahan Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu yang memberi persembahan, berkati pekerjaan orang tua mereka, berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah mereka juga belajar mempunyai kasih kepada sesama mereka manusia. Tuhan memberkati setiap anak-anak Rocky, biarlah bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang memberikan kami nafas kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita tadi sudah muji Tuhan. Iya. Sudah apalagi Kak Tirsa? Mendengarkan firman Tuhan Sudah dong. dengarkan firman Tuhan, sudah kasih persembahan. Nah Kak Menda dan Kak Tirsa mau mengingatkan adik-adik, jangan lupa ya, kita setiap hari Minggu jam 9 kita ada ibadah Rocky secara online. Adik-adik boleh klik tombol loncengnya supaya Iya. mengingatkan di handphone atau di tabnya adik-adik. Kalau hari Minggu itu masih ada ibadah online ya adik-adik. Nah sekarang Kak Menda dan Kak Tirza. akan pamit undur diri dan memberkati adik-adik semua. God bless you. Sampai jumpa.